Oke ya, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki W175. Kebetulan yang saya review ini adalah yang tipe cafe. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah pernah test ride ya, tapi karena keterbatasan waktu jadi sempat terjeda sampai sekarang. Nah, sekarang saya akan bahas ergonominya. Nah, kebetulan ini adalah bukan motor pengguna, ini adalah motor dari dealer, tepatnya di dealer Kawasaki Unitrans di Malang Kota. Dan ini saya ketemu sama Mas Iqbal ya, dikasih kesempatan sama beliau untuk mereview motor di dealernya. Jadi terima kasih lah buat Mas Iqbal. Nah, sekarang saya akan langsung naik aja ya, karena kan detailnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang saya akan praktekkan pada kalian bagaimana sih ergonomi di motor ini. Untuk saya tingginya itu 167 cm dengan berat 61 kg. Oke, saya akan langsung naik. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya. Pertama dari jangkauan kaki ke tanah, ini sedikit jinjit sih, karena di bagian jok depannya ini masih cukup lebar karena mengejar kenyamanan juga. Dan yang lebih lebar itu adalah bodi bawahnya ini, atau bodi samping bawahnya jok. Ini juga lebih lebar dari joknya sih, otomatis kaki kita lebih mengangkang dan jangkauan kaki kita ke tanah lebih susah. Kemudian untuk joknya sendiri, ini joknya jok khas motor klasik. Dia tebal dan juga punya kontur yang banyak jahitan gitu ya, jadi lebih nyaman sih, lebih nggak mudah licin gitu. Dan untuk busanya sendiri, ini menurut saya di tengah-tengahnya sih, dia nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras tuh, tapi masih nyaman sekali untuk diduduki karena joknya ini lebar. Dan untuk postur saya sih ini sangat memadai sih. Kemudian untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini. Nah, ini juga khas motor klasik ya, dimana posisinya itu cukup maju, bahkan ya dibandingkan dengan motor naked zaman sekarang ini lebih maju dan pasti lebih nyaman sih. Terus untuk full step ke joknya ini kan jaraknya lumayan jauh ya, sedikit lebih jauh. Jadi paha saya itu nggak terlalu naik, jadi sedikit lebih turun. Ini semakin nyaman juga sih untuk kaki saya. Jadi nggak posisi terlalu gini ya, posisinya seperti ini. Nah untuk tangkinya sendiri, untuk yang tipe cafe ini tangkinya lebar. Tuh bisa kalian lihat ya. Tuh, jadi di sini tuh melebar, cuman di sini sedikit lebih tirus. Jadi untuk mengakomodasi paha kita seperti ini. Nah, jadi lebih enak sih. Dan yang lebih nyaman lagi, di sini ada semacam tank grip. Nah, seperti ini. Jadi paha kita itu nggak licin dan otomatis bisa melindungi lapisan cat di tangki itu sendiri. Tuh kan kelihatan tangkinya seperti ini. Kemudian untuk posisi tangan ke stang, ini untuk stangnya sendiri cukup lebar ya untuk sebuah motor cafe, tipe cafe racer atau semacamnya. Dan kebetulan yang unit saya review sebelumnya, yang saya test ride itu kan dia sudah ganti stang yang lebih menunduk ya, jadi dia itu lebih menunduk. Tapi untuk stang standar ini sih ya masih terbilang nunduk tuh seperti ini, tapi nunduknya itu masih bisa dimaafkan lah untuk sebuah motor standar tipe cafe.
Tuh, jadi ada kesan gagahnya sih. Jadi stangnya lebih lebar dan sedikit lebih menunduk. Lalu untuk suspensi yang depan ini empuk tapi nggak terlalu mengayun, jadi pas lah. Dan yang belakang ini juga untuk saya pribadi ini pas, karena saya kan tidak terlalu berat. Mungkin kalau kalian yang lebih berat pasti akan lebih empuk lagi. Tapi kalau kalian merasa terlalu empuk atau terlalu keras, jangan khawatir, karena yang belakang ini bisa di setel ya. Tingkat redamannya ada 5 tingkatan kalau nggak salah. Jadi bisa kita sesuaikan ya untuk postur kita ataupun ketika kita berboncengan atau sendirian. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk kokpitnya seperti ini ya. Wah, kokpitnya sih ini benar-benar terasa klasik sekali. Dimana dari tutup tangkinya ini masih model timbul, jadi seperti ini. Kemudian dari stangnya ini yang saya suka adalah warnanya warna hitam. Kalau biasanya itu kan ada yang warna chrome gitu ya, tapi saya lebih suka warna hitam seperti ini, lebih sporty lah, sporty klasiknya itu. Nah, untuk hand gripnya sendiri ini juga ciri khas motor klasik, dimana dia nggak terlalu banyak motif-motif yang melengkung-melengkung atau belok-belok. Ini kotak-kotak seperti ini, jadi khas banget sih. Terus kemudian untuk tombol-tombol di sebelah kanan ada engine kill switch dan juga starter. Nah, untuk sebelah kiri di sini ada lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Ya standar ya. Cuma di sini tidak ada pass beam, tapi itu tidak terlalu diperlukan untuk motor klasik sih. Dan untuk handle kopling sama handle rem ini di finishing warna silver dan bentuknya cukup besar sih. Tapi untuk sebuah motor standar, jangkauan untuk jari saya sih masih terbilang mudah ya. Tuh. Nah, untuk info panel speedometernya ini hanya ada satu ya, penunjuk analog, yaitu penunjuk kecepatan. Dan untuk odometer dan juga tripmeternya pun juga masih satu atau bukan digital. Ya, ciri khas motor klasik. Emang motor ini pure klasik ya. Kemudian di sini ada 3 indikator, lampu jauh, sein dan juga netral. Dan di sini ada tombol. Ini untuk mereset tripmeter. Jadi bukan untuk merubah info odometer atau apa gitu ya yang di panel digital, tapi ini untuk mereset tripmeter. Dan untuk kuncinya juga masih ciri khas motor klasik. Di sini seperti ini ya tempatnya, tidak dilengkapi dengan pengaman magnet ataupun immobilizer. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan motor ini, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke, sekarang saya bersama dengan Pras. Nah, dia yang tiap kali saya buat konten dia yang bantuin. Jadi sekalian deh, karena kan dia punya postur yang sedikit berbeda dengan saya, jadi saya akan bandingkan bagaimana sih ergonominya. Untuk tingginya berapa, Pras? 165. Untuk beratnya? Beratnya 52. Nah, untuk postur segitu bagaimana sih ergonominya naik motor ini? Yuk. Nah, oke ya, jadi seperti ini ergonominya. Pertama kita tanyakan dulu untuk posisi kaki ke tanah. Posisi kaki tanah gimana? Ini hampir napak sih. Tuh, masih jinjit yang belakang. Hampir. Oke. Nah, tapi nggak nampak sempurna ya? Nggak napak sih. Terus untuk kaki naik ke full step? Untuk kaki naik ke full step ini. Nyaman banget sih ini.
karena posisinya lumayan maju ya. Iya, lumayan maju. Nah jadi seperti itu. Nah untuk joknya sendiri gimana? Joknya sendiri ini nggak terlalu empuk sih, nggak terlalu empuk, cuma enak soalnya lebar. Oh Jadi ya, pas dia menang di dipangkas. lebarnya ya. Iya. Terus sama karena ada jahitan-jahitannya itu Nah betul, lebih apa ya? Lebih memadai ya. benar-benar. Lebih rigid juga. Nah itu. Kemudian untuk tangkinya kerasa lebar ya. Tangkinya ini lebar. Kalau misalnya buat paha ganggu apa enggak? Enggak kok, ini udah enak sih, nggak ganggu. Oke. Terus untuk posisi tangan ke stang, Posisi tangan ke stang ini lebar ya. Tuh. Buka bahu. nunduk apa enggak kira-kira? Enggak, kalau menurut saya ini enggak. Oh, Tegap sih. lumayan beda ya. Soalnya aku tadi agak nunduk. Kalau menurutku ini enggak, Masih aman ya. masih aman. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana sih ergonominya? Nah, jadi seperti ini ya posisi penumpang saya di Kawasaki W175 tipe cafe ini. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Ini terasa lebih empuk daripada yang depan, jujur. Kalau biasanya itu kan motor naked atau sport naked itu kan jok pengendaranya lebih empuk daripada jok penumpang. Ini justru kebalikannya. Jadi motor ini lebih memprioritaskan untuk penumpang sih sebenarnya. Tapi jujur ini nyaman banget, sangat enak. Tuh, lihat kan joknya ini tebal, busanya empuk, kemudian dengan tekstur kulitnya itu banyak jahitan-jahitan. Jadi membuat pantat kita itu lebih rigid ya untuk duduk di sini. Dan di sini masih ada sisa jok sedikit, tapi dia langsung turun seperti ini. Meskipun dia itu nggak terlalu panjang, tapi dari segi kenyamanan masih sangat oke lah. Bisa saya nilai ini paling oke di kelasnya. Kemudian untuk posisi kaki ke footstep, nah ini footstepnya tidak seperti motor zaman sekarang sih. Dimana di motor zaman sekarang itu kan dia modelnya kotak atau ada yang tipe seperti jagung. Kalau ini dia footstepnya itu modelnya bundar atau bulat. Tapi enaknya di sini ada karetnya sih. Tuh. Jadi kaki kita itu lebih rigid daripada yang model jagung atau semacamnya. Dan untuk posisinya sendiri kalau saya boleh bilang sih ini sedikit lebih mundur. Kalau untuk posisi naiknya itu nggak terlalu ekstrim ya, tapi masih cukup nyaman. Cuman ini kalau untuk saya pribadi kurang maju sedikit, tapi overall masih sangat nyaman lah, karena masih terbantu dengan joknya yang ini yang sangat nyaman. Kemudian untuk jarak ke pengendara, ini karena joknya tandem atau joknya itu dari satu dan modelnya itu rata ya. Jadi jarak ke pengendara itu benar-benar dekat, tapi nggak dekat sekali sih. Tuh bisa kalian lihat kan. Dan juga untuk jarak ketinggiannya ini juga sama persis, hampir nggak ada perbedaan. Jadi sangat ini sih karakternya itu sangat klasik sekali. Jadi seperti itu. Nah oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Kawasaki W175 tipe cafe. Jadi kalian bisa meneliti sendiri lah bagaimana kalau postur tinggi seperti saya dan juga pras ini kalau kita duduki. Jadi kalian bisa perkirakan sendiri lah untuk kalian bandingkan dengan postur kalian sendiri.
Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojono138 dan juga @franky_prasetyo_. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.